Ini baru kegembiraan. Kalau senang-senang itu ada di nonton bola kaki, seperti yang nonton sampai tidak masuk misa, itu apa? Senang-senang. Sudahkah hati kita masing-masing telah kita bersihkan dari noda dosa duniawi? Bapak, Mama, saudara-saudari, para suster, frater, adik-adik sekolah yang terkasih dalam Kristus, bersuka citalah atau bergembiralah. Itulah makna Minggu Gaudete, minggu di mana kita diserukan untuk bergembira di dalam menantikan kedatangan Kristus, Sang Raja Damai, Juru Selamat kita. Dari tadi misa pertama, kehadiran umat kurang. Misa kedua ini juga dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya kurang. Dan sebagai pastor Proki, ada pengamatan sederhana. Ini mungkin karena yang lain masih stres, karena negara favorit mereka sudah kalah dalam pertarungan Piala Dunia. Ada juga mungkin terlalu senang karena negara favorit mereka menang, akhirnya masih merayakan di tempat-tempat nonton. Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, senang dengan gembira itu beda. Coba mengamati kalau orang sementara menonton bola, pertandingan bola kaki misalnya, ketika kurang lebih misalnya 10 menit timnya menang, dia lompat dan sungguh-sungguh semangat. Dia senang. 20-30 menit kemudian orang balas 3 menjadi 3-1. Dia sudah loyo, sudah layu, dia membisu. Senang di dalam ilmu psikologi sifatnya hanya sementara dan sesaat saja. Kalau bersuka cita atau bergembira, sifatnya lebih permanen. Dan bersuka cita atau bergembira sebagai orang beriman sesungguhnya hanya ada pada Tuhan kepenuhannya. Sama seperti tadi di dalam bacaan pertama, Bapak, Mama, saudara-saudari, Nabi Yesaya melihat situasi dan keadaan setelah pembuangan bangsa Israel, itu adalah situasi dan keadaan sukacita. Dan penglihatan Nabi Yesaya ini memiliki kepenuhan atau mencapai kepenuhan ada di dalam diri Yesus Kristus, Sang Raja Damai, sebagaimana kita dengarkan juga di dalam perikop Injil hari ini. Ketika Yesus tampil di depan umum, perintisnya Yohanes Pembaptis telah berada di dalam penjara. Mendengar informasi bahwa ada seorang figur yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, Yohanes Pembaptis dalam keadaan situasi di penjara, dia memanggil para muridnya dan mengutus untuk pergi langsung bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan itu? Ataukah kami harus menantikan orang lain? Jawaban Tuhan Yesus merupakan sebuah jawaban pembuktian berhubungan dengan melihat dan mendengar. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar? Orang buta melihat,
Orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin kabar sukacita diberitakan. Yesus mau mengatakan bahwa saya sudah melakukan semuanya ini sebagaimana diramalkan oleh para nabi, juga Nabi Yesaya. Apa yang harus kamu ragukan lagi? Sampai tingkat membangkitkan orang mati. Bukan saja kamu mendengarkan, tapi kamu juga melihat dan menyaksikan. Pergi, katakan ini kepada Yohanes Pembaptis. Jenis ini Tuhan ke bukan? Hanya Tuhan. Kita yang lain itu hanya pesulap. Pesulap ini dia putar tangan kiri kanan, dan itu senang sesaat. Tetapi sukacita dan kegembiraan sejati hanya ada pada Tuhan. Jenisnya seperti tadi. Orang buta melihat, bahkan orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin kabar sukacita diwartakan. Tuhan mau mengatakan, saya Mesias Juru Selamat yang kamu nantikan itu. Pergi, katakan ini kepada Yohanes Pembaptis di penjara. Ini baru kegembiraan. Kalau senang-senang itu ada di nonton bola kaki, seperti yang nonton sampai tidak masuk misa, itu apa? Senang-senang. Senang-senang itu kita duduk-duduk kumpul cerita orang lain. Nah, itu senang-senang. Bahkan itu dosa. Tetapi kepenuhan sukacita, keselamatan dan damai sejahtera hanya ada pada Tuhan Yesus yang kedatangannya sedang kita nanti-nantikan, kita persiapkan. Bapak, Mama, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kita bisa masuk di dalam sukacitanya Tuhan? Bagaimana itu? Dulu Tuhan lahir di kandang Betlehem. Sekarang Tuhan meminta hati kita masing-masing untuk lahir di dalamnya. Pertanyaannya, Bapak, Mama, Saudara-saudari, sudahkah hati kita masing-masing telah kita bersihkan dari noda dosa duniawi? Pertanyaan ini mungkin ada yang menjawab bahwa sudah Romo, kami di lingkungan sudah mengaku dosa. Itu pembersihan batin secara sakramentologis dan secara teologis. Praktisnya bagaimana? Apakah setelah mengaku kita sungguh-sungguh berjuang supaya tidak lagi terjebak dan terjerumus ke dalam dosa yang sama itu? Mari kita berpikir dan kita renungkan. Apakah hati kita sudah bebas, bersih dari sikap egois? Apakah hati kita sudah bebas, sudah bersih dari iri dan cemburu? Apakah hati kita sudah bersih dari kebencian atau dengki? Jika demikian, Bapak, Mama, Saudara-saudari, jika kita belum bebas dari hal-hal duniawi yang menggerogoti dan mengotori hati kita, apa dasarnya kita bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan dan di dalam siara penantian kita menyongsong kelahirannya di hati kita? Jika hati kita masih kotor seperti kandang Betlehem, apa alasan mendasar kita untuk bergembira dan bersukacita? Karena itu, Bapak, Mama, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini, minggu ketiga Adventus, minggu Gaudete, lilin ketiga, lilin sukacita, telah nyala. Berarti kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri kita, membersihkan batin kita, supaya kita sungguh-sungguh merayakan Natal dengan hati yang bersih.
hati kita menjadi kenisa yang suci bagi kelahiran Yesus Kristus, supaya kita dibaharui, kita juga dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang senantiasa berkenan pada Tuhan, pada diri, lingkungan, dan sesama. Amin.